Semangat pagi. Kali ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu pertanyaan untuk kita dengarkan jawabannya bersama. Pernahkah kita berpikir penasaran? Dari mana sih jawaban perhitungan 1 minggu adalah 7 hari? Kalau kita mengingat pelajaran di sekolah, guru menjelaskan 1 tahun adalah 365 hari berdasarkan lamanya bumi kita ini mengelilingi matahari. Lalu perhitungan 1 bulan adalah 30-31 hari atau pada bulan Februari 28 hingga 29 hari adalah berdasarkan perhitungan lamanya bulan mengelilingi bumi planet kita ini. Lalu, 1 hari adalah 24 jam dihitung berdasarkan lamanya bumi kita ini berotasi pada porosnya. Perhitungan ini dapat kita terima dalam akal. Tapi yang menjadi pertanyaan seperti di awal tadi, lalu bagaimana perhitungan untuk mengukur 1 minggu adalah 7 hari? Kalau kita mencari di internet, semua artikel akan memberikan penjelasan yang sama, yaitu bangsa Romawi kuno dan Babilonia mereka merujuk 1 minggu 7 hari berdasarkan dewa yang mereka sembah pada saat zamannya, yaitu mulai dari hari Minggu, hari yang pertama. Dalam bahasa Inggris adalah Sunday. Ini mudah untuk kita mengerti karena sun adalah matahari. Itulah hari di mana mereka menyembah khusus dewa matahari. Lalu hari kedua yaitu hari Senin. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Monday, merujuk kepada dewa Mani, yaitu dewa bulan, di mana mereka sangat menyukai dewa ini. Dilanjutkan, di hari selanjutnya hari Selasa, bahasa Inggrisnya Tuesday, yaitu dewa Tiu. Dewa Tiu adalah dewa perang yang mereka sembah. Lanjut ke hari Rabu atau Wednesday. Ini merujuk kepada dewa Odin, yaitu pemimpin dari para dewa menurut cerita mereka. Hari Kamis, bahasa Inggrisnya Thursday, merujuk kepada dewa Thor, yaitu dewa guntur. Kalau dewa ini sering kita kenal ya, karena banyak sekali film yang merujuk kepada dewa Thor. Lalu hari Jumat, yaitu dewa Freya, istri dari Odin yang merujuk kepada dewa cinta. Jadi itulah dewa yang sangat mereka sukai. Hari ketujuh, yaitu hari Sabtu atau Saturday, merujuk kepada dewa Saturn, yaitu dewa pengendali waktu. Dari sini kita mengetahui, ternyata kalau menurut dewa-dewa berarti kurang masuk akal ya. Itu kan hanya berasal dari tradisi atau kebiasaan mereka saja. Tapi setiap artikel juga menyebutkan, 1 minggu terdiri dari 7 hari merujuk kepada isi Alkitab. Alkitab firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena hanya Alkitab firman Tuhanlah yang menyebutkan awal bumi hingga akhir dari bumi. Awal tentang penciptaan dan akhir tentang surga di kitab Wahyu. Hanya Alkitablah yang menjelaskan dengan tepat dan terperinci bagaimana Tuhan yang kita sembah menciptakan hari pertama hingga hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, hari perhentian. Luar biasa bagaimana Tuhan memberikan informasi kepada kita. Bahkan peneliti sekalipun tidak dapat menyamai kuasa Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikannya. Kita mulailah bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul renungan pagi kita hari ini 25 September ialah kita memberi dengan murah hati untuk menyiarkan Injil. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Penjelasannya, bukankah engkau dipilih Allah untuk menjadi bejana bagi kemuliaan yang akan menyampaikan terang kebenaran kepada mereka yang berada dalam kesalahan dan kegelapan? Pekabaran kebenaran yang menyelamatkan telah datang kepadamu, dan jika engkau menerima Kristus, engkau akan memiliki kasih bagi jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya. Manusia akan mengelilingi daratan dan lautan untuk keuntungan duniawi dan bertahan hidup dalam kekurangan
dan penderitaan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi berpaling dari daya tarik surga dan tidak menghargai kekayaan yang kekal. Manusia yang berada dalam kemiskinanlah biasanya orang-orang yang melakukan paling banyak untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mereka bermurah hati dengan yang sedikit ada pada mereka. Mereka telah memperkuat dorongan hati mereka dengan kedermawanan yang berkelanjutan. Ketika pengeluaran mereka mendekati penghasilan, hasrat mereka untuk kekayaan duniawi tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menguat. Tetapi banyak orang ketika mereka mulai mengumpulkan kekayaan duniawi, mulai menghitung berapa lama sebelum mereka dapat memiliki sejumlah uang tertentu. Dalam kegelisahan mereka untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri, mereka gagal menjadi kaya bagi Allah. Menjadi tujuanmu seharusnya dalam pekerjaan apapun yang engkau temukan, yakni untuk melakukan pekerjaanmu dengan cara yang akan memuliakan Allah. Semua yang engkau peroleh haruslah engkau memandangnya sebagai modal untuk diinvestasikan di bank surga. Engkau harus bersukacita, menyerahkan harta dan waktu, serta kemampuan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, untuk menyampaikan terang kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Tuhan telah menetapkan bahwa pemancaran terang dan kebenaran di bumi akan bergantung pada upaya dan persembahan dari mereka yang mengambil bagian dalam karunia surgawi. Tuhan dapat menjadikan para malaikat sebagai duta kebenarannya. Dia dapat memberitahukan kehendaknya, sebagaimana dia mengumumkan hukum di Sinai dengan suaranya sendiri. Tetapi dalam kasih dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, dia memanggil manusia untuk menjadi rekan kerja bersama dirinya dengan memilih mereka untuk melakukan pekerjaan ini. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita serahkan waktu, tenaga, kemampuan, materi, serta talenta kita untuk menyebarkan Injil kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa bagaimana caranya agar kita dapat melakukan hal ini. Kiranya hikmat dari surga, hikmat dari Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, selamat Sabat, terima kasih banyak. Tuhan terus memanggil kami. Biarlah kami semua yang mendengar akan panggilan ini akan menjawab, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, memberikan kepada kami ide bagaimana caranya agar kami boleh turut serta dalam menyampaikan Injil kebenaran Tuhan ini kepada lebih banyak orang. Biarlah kami sebagai umat Kristen pilihan Tuhan tidak menunda-nunda akan panggilan ini. Kiranya sepanjang Sabat ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan dalam ibadah kami pun turut disegarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau bersedia untuk menjawab setiap permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, lakukanlah pekerjaan Tuhan hari ini dengan tidak menunda-nunda. Tuhan memberkati. Amin.